Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 121-125. Bab 121. Godaan jiwa iblis, hasrat yang terpendam. Langit mulai menggelap di atas bukit tersembunyi utara kota Yunyan. Tian Fan dan Huang Yilin berdiri di hadapan mulut gua kristal, tempat aura darah suci binatang dewa 3000 tahun terdeteksi. Namun sebelum mereka sempat masuk lebih dalam, angin dingin yang membekukan tulang tiba-tiba berembus kuat, diiringi desis rendah seperti suara dari kedalaman neraka. Sosok berjubah hitam perlahan muncul dari balik bayangan tebing. Rambutnya kusut, tubuhnya bungkuk, dan matanya menyala merah samar. Tubuhnya tak lain adalah milik seorang nenek tua yang hampir mati, namun aura gelap yang menguar darinya terlalu kuat untuk manusia biasa. Kau adalah inang selanjutnya yang kutunggu, suara serak itu bergema, namun bukan dari mulut si nenek. Melainkan dari makhluk iblis yang bersembunyi dalam tubuh rapuh itu. Tian Fan mengerutkan dahi, langsung merasakan tekanan spiritual yang mengancam. Yilin merapat di belakangnya, tubuhnya sedikit gemetar. Jiwa iblis kedua, gumam Tian Fan pelan. Apa yang kau inginkan? Si iblis tertawa rendah. Tubuh tua ini nyaris runtuh. Tapi tubuhmu, penuh dengan kekuatan, dipenuhi cahaya spiritual dan aura kebajikan. Kau adalah wadah sempurna. Jika aku menguasaimu, aku akan menjadi iblis tak terkalahkan di dunia ini. Tian Fan melangkah maju. Tatapannya dingin namun penuh keyakinan. Sayangnya, kau bicara pada orang yang salah. Aku adalah orang yang membunuh Fan Mojun, inang jiwa iblis pertama. Dan aku tidak akan pernah menjadi boneka atau mengabdi pada iblis hina sepertimu. Tawa mengerikan menggema dari tubuh nenek itu. Justru karena itulah aku makin tertarik padamu. Kalau aku bisa merasukimu, maka aku bisa menaklukkan segalanya. Aura iblis tiba-tiba mengamuk, membentuk pusaran energi gelap yang mengguncang tanah. Yilin bersiap berlari menjauh, namun Tian Fan segera menarik tangannya, lalu mengangkat satu tangan lainnya, menciptakan penghalang spiritual murni yang memisahkan mereka dari semburan energi iblis. Kau tidak akan mendapatkanku, ucap Tian Fan mantap. Dan pada saat energi menggelegar itu hampir menyentuh batas penghalang, adegan perlahan memudar. Villa nomor 1 di Ganbu Mountain. Malam itu, villa mewah milik Tian Fan dipenuhi kehangatan dan aroma sabun bunga yang harum. Di dalam kamar mandi utama yang luas, 7 dari 9 istrinya berkumpul. Ruo Qijian tidak hadir karena sedang menginap di rumah orang tuanya, dan Yilin tentu saja sedang bersama Tian Fan dalam perjalanan pencarian obat untuk Sishi. Bai Luqian, Lin Xiaoyu, Tang Xian'er, Luo Sisu, Hua Meiling, Lin Mixue, dan Ni Danran, semuanya duduk di dalam kolam pemandian air panas dengan uap mengepul lembut, tubuh mereka polos tak tertutup sehelai benang pun. Ini pertama kalinya kita mandi bersama bertujuh, iya. Ucap Luqian sambil menyandarkan tubuhnya ke batu hangat di pinggir kolam. Mungkin ini cara yang bagus bagi kita untuk melepaskan rindu pada kakak Tian, bisik Xiaoyu sambil menatap genit ke arah Sisu. Sisu menyenggol kaki Xiaoyu di bawah air. Adik keenam, berhenti menggoda, atau aku gosok bagian rahasiamu sekarang juga. Ho, bagian rahasia ya. Aku juga mau digosok, kakak kedua, goda Xian'er sambil menghampiri mereka. Meiling tersenyum tenang, namun tangan liciknya mulai mengusap punggung dan Ran yang duduk membelakanginya. Tubuhmu kaku sekali, kakak ketiga, relaks saja sedikit. Aku baik-baik saja, jangan sentuh bagian itu, desah dan Ran pelan, wajahnya memerah. Kakak keempat, kenapa kau juga tegang? Tanya Mixue sambil tertawa kecil, lalu menuangkan air hangat dari ember kecil ke punggung Meiling. Air mengalir pelan, memperlihatkan lekuk tubuh indah mereka semua. Aroma sabun dan kulit wanita memenuhi ruangan. Kalian sadar nggak, ini sudah bukan sekadar mandi biasa, bisik Luqian dengan napas terengah. Memangnya kita masih peduli tentang itu, adik kelima. Ini malam bebas. Dan kita semua sedang rindu berat, sahut Sisu, lalu mendorong pelan Xiao Yu ke pelukannya. Mereka berdua tertawa geli sambil saling mengusap sabun di bahu dan dada satu sama lain. Satu persatu mereka saling bersentuhan, saling menggoda, saling memanjakan diri dalam balutan uap panas dan kerinduan yang meledak. Hingga akhirnya, tubuh mereka semua terkapar lemas di tepi kolam. Pagi harinya. Tang Xian'er dan Luo Sisu tergesa-gesa menyisir rambut di ruang rias. Aduh, kita telat ke kantor. Seru Sisu panik. Aku salah pakai stoking, ini punyamu. Sahut Xian'er sambil menukar celana dalam dengan buru-buru, kalau terlambat, kakak pertama pasti marah. Sekarang dia adalah rekan bisnis dan juga atasanku di kantor. Sementara itu, Ni dan Ran mengenakan seragam militernya sambil berdiri setengah tertidur. Astaga, aku harus masuk lapangan jam 7, sekarang sudah jam 8. Teriaknya sambil memasang name tag terbalik. Ses, desahnya geli saat ia tak sengaja menyenggol puncak gunungnya di balik seragam, yang masih sensitif karena sentuhan panas dari Hua Meiling semalaman. Di luar, Hua Meiling memasuki mobilnya sambil menggigit roti, lupa membawa jas labnya. Duh, aku dokter.
Masa lupa bawa jas. Bai Luqian dan Lin Xiaoyu berlarian ke halte bus sekolah, rambut belum disisir rapi. Dan Lin Mixue masih tertidur pulas di kamar, rambut acak-acakan, dengan handuk masih menempel di kepala. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Sementara itu, jauh di kota Yunyan, Tian Fan menatap dalam-dalam ke arah jiwa iblis kedua yang masih bertahan di dalam tubuh nenek tua. Pertempuran ini, baru dimulai. Bab 122. Jiwa yang dimurnikan, jalan langit terbuka. Langit malam di atas tebing kristal kota Yunyan menyala oleh aura pertarungan. Aura gelap membentuk pusaran hitam di udara, sementara Tian Fan berdiri kokoh melindungi Huang Yilin di belakangnya. Di hadapan mereka, tubuh nenek tua berjubah hitam gemetar, dipenuhi energi iblis yang meronta-ronta. Anak muda, kau adalah wadah yang sempurna. Aura spiritualmu, murni, cemerlang. Jika aku menguasaimu, aku akan menjadi Raja Iblis Abadi. Suara iblis itu menggema dari dalam tubuh si nenek, menciptakan getaran di udara. Namun Tian Fan hanya memejamkan mata sejenak, lalu menatapnya tajam. Aku yang membunuh Fan Mojun, ucap Tian Fan mantap. Inang jiwa iblis pertama. Dan aku akan mengakhiri dirimu juga. Tawa mengerikan bergema. Bayangan hitam melesat dari tubuh si nenek, menyatu dengan tubuh Tian Fan dalam sekejap. Yilin menjerit panik. Mata tajam Tian Fan tiba-tiba berubah merah. Tangannya yang tadi memegang tangan Yilin kini terlepas, seolah meminta Yilin untuk menyelamatkan diri. Di alam bawah sadar, Tian Fan berdiri di sebuah ruang kosong bercahaya. Di hadapannya, bayangan iblis berwarna ungu tua mencoba menyerang kesadarannya. Hahaha. Anak muda, aku bisa merasakan vitalitasmu yang begitu kuat. Akhirnya, tubuh luar biasa ini akan menjadi milikku. Teriak jiwa iblis itu dengan tawa jahat. Yilin yang bersembunyi di balik batu besar di dunia nyata, melihat tubuh suaminya berubah dengan penuh kecemasan. Di kejauhan, tubuh si nenek tua yang menjadi inang sebelumnya kini rebah tak bernyawa. Di dalam, Tian Fan mulai terdesak. Aura iblis yang masuk terlalu kuat, berusaha mengikis kesadarannya dari dalam. Namun, tiba-tiba cahaya emas meledak dari dalam dada Tian Fan. Apa? Tidak. Ini, cahaya langit. Siapa kau sebenarnya? Jerit jiwa iblis itu ketakutan. Dari tengah dada Tian Fan, selembar kertas emas bersinar terang, membentuk pola kuno yang tak terbaca manusia biasa. Cahaya itu menyelimuti seluruh alam bawah sadar, memaksa iblis mundur. Artefak langit. Tidak, ini adalah segel Kaisar Langit. Jiwa iblis makin terdesak, mencoba keluar, namun terlambat. Cahaya dari segel emas itu menyelimuti seluruh tubuhnya, memurnikan jiwanya perlahan. Dari dalam gelap, sosok manusia setengah baya muncul. Matanya tajam, jubah perangnya robek oleh waktu. Ia berlutut di hadapan Tian Fan. Tuanku, Anda adalah titisan Sang Kaisar Langit. Aku, San Cheng, Jenderal Kaisar Langit. Ribuan tahun lalu, jiwaku tercemar dalam perang langit dan terlempar ke dimensi rendah ini. Tian Fan menatapnya dalam diam. Jiwaku telah terdistorsi selama ribuan tahun hingga artefak emas di tubuh Anda memurnikannya kembali. Karenanya, terimalah sumpah setiaku, Tuan. Cahaya kembali meledak. Di tangan Tian Fan, sebuah pedang hitam keperakan terbentuk, auranya tajam, menyebarkan gelombang korosi murni. Pedang ini, Xianhun Qianzhao, senjata pembasmi iblis. Warisan terakhir dari Perang Langit. Mulai sekarang, saya serahkan pedang ini kepada Anda. Apakah kau tahu asal-usulku? Tanya Tian Fan perlahan. Tentu, Tuan. Anda adalah pewaris kultivasi Kaisar Langit. Kertas emas di dalam dantian Anda adalah artefak sakti, kunci menuju tahta Kaisar Langit berikutnya. Namun perjalanan Anda masih panjang. Izinkan saya menetap di dalam dantian Anda untuk membimbing Anda menuju jalan keabadian, jalan para dewa. Jika suatu saat Anda dalam bahaya, panggillah saya. Saya akan membantu sebisanya. Tian Fan mengangguk perlahan. Kau tidak perlu berterima kasih. Takdir telah mempertemukan kita. Bolehkah saya tahu nama Tuan? Panggil aku. Tian Fan. Dunia nyata. Tian Fan membuka mata. Aura iblis lenyap. Tubuh si nenek tua terbaring tenang, seperti tidur panjang tanpa rasa sakit. Huang Yilin langsung memeluk suaminya. Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, jawab Tian Fan sambil membelai rambutnya. Tapi ini baru permulaan. Ia mengepalkan tangan. Dalam genggamannya, pedang Xianhun Qianzhao muncul. Matanya menatap tajam ke langit berbintang. Kita harus melangkah lebih jauh. Menuju rahasia keluarga Tian. Menuju puncak yang sesungguhnya. Tapi sekarang, kita ambil darah naga itu dulu. Di dalam pagoda Tianjing. Di lantai pertama, Fan Xixi masih tertidur. Namun aura pagoda mulai bergelombang. Pilar-pilar kristal memancarkan sinar lembut. Seolah menyambut pemilik sejatinya, yang baru saja membuka kunci untuk melangkah ke lantai kedua. Bab 123. Pewarisan Tinju Naga Suci. Dalam keheningan gua kristal yang tersembunyi di balik puncak utara kota Yunyan, Tian Fan berdiri di hadapan altar batu yang memancarkan cahaya kehijauan. Aroma pekat energi spiritual memenuhi udara, mengalir dari dinding-dinding kristal yang mengelilingi mereka. Di belakangnya,
Huang Yilin tergeletak dalam kondisi pingsan, tubuhnya terlindung oleh pelindung spiritual Tian Fan. Di hadapan altar, terdapat sebuah ukiran naga raksasa berlapis emas tua. Sorot matanya tajam, seolah menatap ke dalam jiwa siapapun yang berdiri di depannya. Saat Tian Fan mengangkat tangan dan menyentuh permukaan altar, cahaya menyilaukan meledak. Keturunan darah langit, pewaris segel emas, sambutlah warisan tinju naga suci. Suara bergema memenuhi gua. Aura naga purba menyelimuti tubuh Tian Fan. Seluruh pori-porinya terbuka, tubuhnya tertarik masuk ke dalam pusaran cahaya, menuju sebuah ruang dimensi warisan. Di dalam dimensi warisan itu, Tian Fan melihat bayangan naga emas raksasa melayang di langit yang dipenuhi petir suci. Di bawahnya berdiri seorang lelaki parubaya berjanggut putih, mengenakan jubah naga kuno. Sosok itu melangkah maju. Aku adalah penjaga warisan tinju naga suci, teknik yang hanya dapat diwariskan pada mereka yang memiliki darah langit dan hati tak tergoyahkan. Siapkah kau menanggung beban warisan ini? Tian Fan menatapnya mantap. Aku siap. Begitu kata itu diucapkan, serangan demi serangan tinju spiritual menghantam tubuhnya dari segala arah. Tiap hantaman seperti gelombang naga yang menguji daging, tulang, dan bahkan kesadarannya. Waktu terasa melarut, 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Di dunia luar, tubuh Tian Fan tampak duduk bersila di tengah altar, dikelilingi pusaran energi naga emas. Huang Yilin masih tertidur damai, dilindungi oleh energi spiritual gua. Tanpa mereka sadari, waktu terus bergulir, hari berganti minggu, dan 3 bulan pun berlalu. Dalam ruang warisan, Tian Fan berdiri dengan tubuh berlumur peluh. Di sekelilingnya, sosok naga emas mengepung dalam lingkaran formasi tinju langit. Kau telah bertahan, dan kini, warisan tinju naga suci adalah milikmu. Seketika, 9 gelombang cahaya masuk ke tubuh Tian Fan, membakar meridian dan memperluas dantiannya. Sebuah formasi tinju melingkar terbentuk di punggungnya, menyatu dengan inti spiritualnya. Di saat bersamaan, seluruh ranah kultivasinya melonjak. Ranah langkah langit, tahap menengah. Namun kekuatan baru yang ia peroleh jauh melebihi kultivator tahap menengah biasa. Tubuhnya kini dipenuhi energi naga langit. Tinju naga suci, sebuah teknik penghancur jiwa iblis, resmi menjadi miliknya. 3 bulan kemudian, mata Tian Fan terbuka perlahan. Cahaya naga perlahan mereda dari tubuhnya. Di sekeliling, gua terasa lebih terang dan murni. Huang Yilin menggeliat pelan dan membuka mata. Ia melihat Tian Fan berdiri tegak, tubuhnya memancarkan aura yang lebih dalam dan kokoh. Kau, sudah kembali. Tian Fan menoleh dan mengangguk, lalu menatap altar yang kini tenang. Warisan ini, hanyalah langkah awal. Aku harus terus maju, demi Sishi. Demi semua orang yang kucintai. Yilin tersenyum, lalu memeluknya dengan lembut. Kami semua akan bersamamu, adik Tian Fan. Selalu. Mereka pun meninggalkan gua itu, membawa serta darah suci binatang dewa 3000 tahun dalam botol kristal yang dijaga altar. Di langit kota Yunyan, awan mulai bergerak pelan. Petualangan menuju penyembuhan Fan Sishi, dan takdir Tian Fan sebagai putra langit tak tertandingi, kembali berlanjut. Di atas altar di dalam pagoda Tianjing, sesosok tubuh mulus terbaring dengan mata tertutup, gadis yang tampaknya berusia 20-an dengan payudara ranum dan liang kewanitaan berambut lebat, hanya tertutupi kain putih tipis berukuran kecil yang bahkan tidak cukup menutupi setengah tubuhnya. Tubuh itu tidak lain adalah Fan Sishi yang sudah ditinggalkan selama 6 bulan di dalam pagoda Tianjing di atas altar itu. Dengan kecepatan waktu di dalam pagoda artinya Fan Sishi sudah terbaring di sana selama 15 tahun. Tian Fan dan Huang Yilin sama sekali belum tahu yang terjadi pada tubuh Sishi, dan kejutan besar sudah menantikan mereka di dalam pagoda 9 lantai di dalam ruang spasial itu. Bab 124. Cahaya di altar jiwa. Langkah kaki Tian Fan dan Huang Yilin bergema tenang di koridor ruang spasial. Begitu gerbang kristal pagoda Tianjing terbuka, aura spiritual murni menyeruak, seperti menyambut kedatangan tuannya yang telah kembali. Lantai pertama, tempat Fan Sishi dibaringkan selama 6 bulan kini terasa berbeda. Aura pemurnian jiwa yang dahulu tenang, kini berdenyut kuat seperti detak jantung. Tian Fan melangkah pelan mendekati altar. Huang Yilin memegangi dadanya sendiri, menahan rasa gugup yang menumpuk selama berbulan-bulan. Sekitar 5 meter dari altar, samar-samar Tian Fan bisa melihat pemandangan menakjubkan di kejauhan. Di atas altar kristal, seorang gadis muda berkulit seputih giok berbaring dengan tenang. Rambutnya panjang menyapu lantai, tubuhnya telah tumbuh sempurna, namun wajahnya tetap menyimpan aura polos nan lembut dari seorang anak yang tertidur terlalu lama. Ada apa ini? Mengapa ini bisa terjadi? Tanya Tian Fan bingung. Kakak Yilin, cepat tutupi tubuh gadis itu, pinta Tian Fan. Huang Yilin berlari sambil mengeluarkan kain dari dalam bungkusan pakaian yang ia bawa. Sishi, bisik Yilin lirih, matanya berkaca-kaca. Meskipun tubuh itu telah berkembang sedemikian rupa, namun Yilin tahu jika itu adalah putri kecilnya. Setelah tubuh polos Sishi yang begitu indah itu tertutup sempurna, Tian Fan baru mulai mendekat. Tian Fan meletakkan satu tangan di dada gadis itu dengan gemetaran, memejamkan mata. Dari dalam ruang penyimpanan dalam dantiannya,
ia mengeluarkan ramuan jiwa murni surgawi dalam botol kristal giok, lalu menuangkan setetes di bibir Sishi yang tertutup rapat. Sekejap, altar bergetar ringan. Aura pemurnian menyatu dengan energi ramuan, lalu perlahan mengalir ke seluruh tubuh Fan Sishi. Mata Tian Fan bersinar dengan cahaya tenang, kedua tangannya mengalirkan teknik pemurnian jiwa dari kitab jiwa 4 dimensi, disempurnakan oleh energi spiritual tinju naga suci yang baru saja ia warisi. Namun tak lama, cahaya dari altar berubah. Tubuh Fan Sishi mulai bergetar. Sebuah bayangan hitam kecil muncul dari dahi gadis itu, seperti pecahan jiwa yang retak dan belum sempurna. Ujian jiwa. Gumam Tian Fan. Tiba-tiba, pagoda Tianjing sendiri bereaksi. Sinar dari pilar-pilar kristal berkumpul, membentuk formasi segel cahaya di sekeliling altar. Lalu, tubuh spiritual Fan Sishi yang mungil perlahan terangkat dari tubuh aslinya dan masuk ke dalam formasi cahaya. Aku akan masuk bersamanya, ujar Tian Fan. Kalau ini ujian jiwa, aku akan jadi penuntunnya. Yilin mengangguk, menggenggam tangan Tian Fan sejenak. Selamatkan dia, adik Tian, dia adalah satu-satunya hartaku yang tersisa. Di dalam ujian jiwa, Tian Fan berdiri di tengah padang luas tak berbatas. Langit hitam, dan dari kejauhan terdengar suara anak menangis. Fan Sishi, dalam wujud kecilnya, duduk memeluk lutut, di tengah bayangan monster hitam. Setiap monster adalah trauma dan ketakutan dari masa lalu, cemoohan, penolakan, cambukan, dan wajah-wajah musuh yang pernah menyakitinya. Paman tampan, jangan tinggalkan aku. Tian Fan melangkah, dan dengan setiap langkah, cahaya spiritual dari tubuhnya menyapu monster bayangan satu persatu. Ia berdiri di hadapan Sishi dan mengulurkan tangan. Aku di sini, Sishi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tubuh kecil itu menggigil, lalu menangis keras dan berlari memeluknya. Cahaya dari tubuhnya meledak, menghapus semua bayangan gelap. Ujian jiwa pun berakhir. Tian Fan membuka mata, disambut senyuman Yilin. Di atas altar, tubuh Fan Sishi mulai bergerak. Lalu, perlahan, matanya terbuka. Mata jernih seperti langit musim semi. Paman tampan. Jangan. Tian Fan dan Yilin berteriak serempak, berusaha menghentikan Sishi yang hendak berlari memeluk Tian Fan. Meski Sishi segera berhenti, namun bukit salju itu sempat terekspos sedikit, membuat Tian Fan memalingkan wajah dengan malu. Ya, paman di sini. Tian Fan mendekat perlahan. Fan Sishi langsung menangis dan memeluk Tian Fan sekuat tenaga, tubuhnya yang jauh lebih dewasa kini memeluk seperti anak kecil. Tapi air mata itu, adalah air mata penyembuhan. Sayang, biarkan paman tampanmu keluar dulu, kamu harus berpakaian dulu sayang, ujar Yilin pada putrinya. Sishi melepaskan pelukannya dari tubuh Tian Fan, dengan cepat Tian Fan berlari keluar dengan jantung yang berdegup kencang. Yilin kemudian memberikan satu set pakaiannya pada Fan Sishi, namun pakaian itu juga masih begitu ketat di tubuh Sishi yang sekarang lebih besar dari tubuhnya. Ibu, di mana kita? Kenapa ibu jadi kecil? Kenapa paman tampan pergi, ibu? Tanya Fan Sishi kebingungan. Paman tidak pergi, sayang. Tidak sopan jika paman ada di dalam saat kamu belum berpakaian, kata Tian Fan yang berjalan masuk perlahan setelah Sishi mengenakan pakaian lengkap. Bab 125. Kebenaran yang terungkap, ingatan yang kembali. Setelah memastikan Fan Sishi berpakaian rapi dan tenang, Tian Fan menggandeng tangannya, sementara Huang Yilin berjalan di samping mereka. Tiga sosok itu melangkah menyusuri tangga batu menuju lantai kedua pagoda Tianjing. Aura yang menyelimuti tangga itu terasa jauh lebih padat dari sebelumnya, menekan tubuh seperti lapisan udara berat yang menembus kulit hingga ke jiwa. Begitu kaki mereka menginjak lantai 2, dunia seakan berubah. Kabut keperakan menyelimuti segala penjuru, dan udara dipenuhi gemerincing suara lonceng jiwa yang tak terlihat. Tempat apa ini? Bisik Fan Sishi pelan. Matanya menatap sekeliling dengan penuh rasa penasaran. Tian Fan mempererat genggaman tangannya. Lantai kedua pagoda Tianjing, tempat ujian bayangan jiwa. Mereka melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, cahaya putih terang melesat dari langit-langit dan membentuk lingkaran spiritual yang mengelilingi mereka bertiga. Sebuah suara menggema, dalam, megah, dan kuno. Darah Kaisar Langit, dan Ratu Langit telah kembali ke tempat asal. Pewarisan ingatan, dimulai. Fan Sishi tiba-tiba menjerit pelan dan memegangi kepala. Tubuhnya bergetar, dan dari dahinya muncul cahaya kemasan. Begitu pula Tian Fan, seluruh tubuhnya bersinar, dan dalam matanya muncul kilasan-kilasan masa lalu. Mereka berdua jatuh bersimpuh. Kilasan demi kilasan menari dalam kesadaran mereka. Sebuah istana langit berdiri megah di antara bintang-bintang. Seorang pria berjubah putih emas berdiri gagah, Tian Fan di masa lalu. Di sisinya, seorang wanita cantik dengan mahkota perak dan tatapan lembut, Fan Sishi. Sang Ratu Langit. Aku akan kembali padamu, meski harus menembus 3 dunia, suara Sang Ratu bergema lembut. Dan aku akan mencarimu, walau harus melawan seluruh takdir langit, jawab Sang Kaisar Langit. Kilatan cahaya menghilang. Keduanya terengah. Tapi kali ini, Fan Sishi menatap Tian Fan dengan mata berbeda. Mata seorang wanita, bukan gadis kecil. Kita pernah menikah, dan aku mencintaimu, dalam hidupku yang lama. Tian Fan mengangguk. Dan sekarang,
Takdir mempertemukan kita kembali. Cahaya di lantai 2 mulai mereda. Di kejauhan, siluet Jenderal San Cheng muncul dalam bentuk cahaya. Yang mulia Kaisar. Yang mulia Ratu, akhirnya kalian menemukan jalan kembali. Dunia ini akan berubah. Babak baru pun dimulai. Cinta yang tertunda, perlahan kembali merekah dalam cahaya langit. Fan Xixi menoleh ke arah Huang Yilin. Ibu, bolehkah aku tetap menjadi putrimu? Sisi kecil Fan Xixi masih membekas dalam ingatannya. Tentu saja, sayang. Kau tetap sisi kecil ibu, jawab Yilin lembut. Meskipun kau tidak terlahir dari rahimku, kasih sayangku padamu tak akan pernah pudar, nak. Tunggu dulu, kalau ibunya adalah istriku, dan putri angkatnya juga istriku, bagaimana aku harus menjelaskan ini ke orang-orang? Tanya Tian Fan bingung. Tiba-tiba sang ratu bangkit, berkacak pinggang. Tapi kali ini, ia bicara dengan ketegasan khas ingatan Fan Xixi. Suamiku, benar saja, kau menikahi banyak wanita lagi. Aku sungguh jadi yang ke-10. Tian Fan tersenyum canggung, tak mampu berkata-kata. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan panggil Bibi Yilin saja. Supaya tidak terdengar aneh di telinga orang lain, ucap Fan Xixi dengan nada tenang. Tapi Bu, meskipun begitu, aku tetap putrimu, kan? Mereka bertiga tertawa riang, lalu berpelukan hangat di dalam pagoda itu. Maaf, tuanku. Karena ingatan Anda telah kembali, tentu saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang rahasia pagoda ini, bukan? Ujar Jenderal San Cheng penuh hormat. Tidak perlu, Jenderal. Aku tahu lantai ini memiliki kecepatan waktu 60 kali lipat dari dunia luar, jawab Tian Fan tegas. Istriku, mungkin kita harus berkultivasi di sini setengah tahun lagi sebelum kembali ke villa, lanjutnya, memandang Fan Xixi dengan penuh makna. Baik, suamiku. Aku juga akan mengajak Bibi Yilin berkultivasi, supaya dia bisa memiliki usia panjang seperti kita. Bibi dokter, bibi cantik, dan semua bibi yang lain juga akan aku ajarkan teknik kultivasi milikku, agar keluarga kita menjadi keluarga abadi, jawab sang ratu dengan mantap. Mohon ampun, Yang Mulia. Mengingat kekuatan Anda yang masih dalam tahap pengembangan, menurut saya ada baiknya jika Yang Mulia tidak mengekspos identitas atau membuka jati diri terlebih dahulu. Agar terhindar dari ancaman yang tidak perlu, usul Jenderal San Cheng. Aku setuju dengan usulmu, Jenderal, jawab Tian Fan. Percakapan mereka hanya diketahui oleh mereka bertiga. Huang Yilin dapat melihat semuanya karena ia juga ikut berada di dalam saat Tian Fan menerima pewarisan tinju naga suci. Dan Tiannya ikut aktif, meridiannya terbuka. Secara tidak langsung, ia telah menapaki jalan kultivator. Bersambung.